العظيم الجبار والعالم بالزوائر وخفية الأسرار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وعلى الأمطار واشكره شكر عباده الأحياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد فيا أيها المسلمون والخالدون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang agung dan mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, salatul Jumat secara wajib. Patut kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar ini, apalagi ke depan insyaallah kita akan masuki sebuah momen sejarah hari besar Islam, karena Allah hanya menggariskan dan menetapkan dua hari besar dalam Islam. Selebihnya itu adalah versinya pemerintah. Yang pertama adalah Idul Fitri, hari Akbar, itu hari besar. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha yang kita akan sambut nanti insyaallah tanggal 6 bulan depan. Kita berdoa semua semoga kita bisa sampai di hari H itu. Selain kita berid, mudah-mudahan kita bisa berkurban sebagai salah satu sunnah yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia yang diberikan kemampuan, kelebihan untuk bisa berkurban. Salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghadapi Idul Adha ke depan ini, dalam khutbah ini saya ingin menyampaikan beberapa manfaat dari kurban itu, agar supaya ini bisa menjadi acuan bagi kita yang belum punya niat untuk berkurban, supaya berniat berkurban, berusaha untuk bisa berkurban, karena manfaatnya luar biasa. Banyak orang yang enggan berkorban, ya tahu, ya tidak mengambil kesempatan untuk
kurban karena belum tahu persis pena panapahan apa sih kejadian aja pembagian aja kurban. Insya Allah setelah ini kita paham luar biasa gimana manfaatnya di dunia ini. Ya memang Rino adalah silaturahim dan sedekah. Sementara sedekah itulah yang pahalanya luar biasa. Bahwa pahala sedekah itu pena di akhirat bahwa nanti apa tinggal kuburan juga memang itu sedekah. Jadi kita berkorban sambil bersedekah, mudah-mudahan sedekah korban kita ya di dunia ini kita rasakan silaturahim dan di dalam itu kita nikmati manfaat korban itu sebagai sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat di mana disampaikan bahwa nanti pada hari kiamat itu di padang mahsyar tempat berkumpulnya semua manusia, tempat berkumpulnya manusia pasitriana sigama ma'alu wadawat apakramuna rinabbi adam sagina ma'amir tahu pada Musa di sana berkumpul. Dan di situ terbagi dua golongan. Golongan na tumahupakah, siagaan golongan na tu cilakaya. Allah berfirman kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala, si kamma malaikat. Tiap lalu irani ayo atanku apakah di padang mahsyar dengan berjalan kaki tanpa alas, karena nanti orang-orang kafir itu ayo tahu kafir itu bubar ya namanya Tinaya tempat yang pertama, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat dan seterusnya. Itu akan dihalau dari padang mahsyar dengan berjalan kaki tanpa alas, tidak sandal, tidak sepatu. Padahal di padang mahsyar itu panasnya luar biasa, sampai digambarkan bahwa kakinya meleleh. Asal bagaimana saking panasnya itu mahsyar, tapi tetap dihalau dalam keadaan begitu. Itu adalah sebuah siksaan awal di padang mahsyar. Ya. Tetapi bagi orang yang takwa, bagi orang-orang mukmin tidak seperti itu. Inilah yang disebutkan dalam ayat tadi. Yauma nahsuru, ya. Yauma nahsuru mu'minina ila rahmat waqdar. Orang-orang mukmin itu dihalau, dibawa ke padang mahsyar dengan penuh hormat dan rahmat. Nah, rahmat ini ada kata-kata ila rahmat, hormat, rahmat pada manusia. Inilah kurban. Inilah kurban. Kenapa? Orang yang tadi itu, orang yang takwa itu dihalau kepada mahsyar dengan naik kendaraan kurban-kurbannya. Jadi nyereng bayi-bayi daripada mahsyar, lulu menyumangi dengan berkendaraan dari kurban-kurbannya.
luar biasa. Sementara orang kafir itu dihalau dengan berjalan kaki tanpa alas, jadi kakinya meleleh. Orang mukmin Allah mengatakan, wahai malaikatku, jangan kamu bawa hambaku yang takwa itu dengan berjalan kaki semua, tapi naikkanlah dia dengan kendaraan kurbannya. Berbahagialah kita yang menyempatkan diri bahkan berusaha sedemikian rupa agar bisa berkurban, karena seperti itu firman Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah pernah berkata, nanti di mahsyar itu orang-orang kafir dihalau saja tanpa alas kaki, sementara orang-orang mukmin dihalau dengan naik kendaraan kurbannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dalil alasan, baik itu dari hadis apalagi dari ayat seperti yang saya sebutkan tadi, itu surah Maryam ayat 86. Yauma nahsyurul mu'minina ila rahman wafda. Maryam ayat 86. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah berfirman kepada para malaikatnya bahwa janganlah kamu bawa hamba-hambaku yang bertakwa itu pada mahsyar dengan berjalan kaki, tapi naikkan dia dengan kendaraan kurbannya, karena dia sangat butuh dengan kendaraan itu, karena kata Allah di dunia, pada waktu hidup di dunia, waktu masih kecil, waktu jadinya yang menjadi kendaraan orang itu, mereka itu adalah punggung bapak dan tulang pinggang bapaknya. Sahabat ini kan juga bapak itu jadi anak dengi nakalawi, itu kendaraan di dunia pada waktu masih kecil. Kalau ibu-ibu mengandung selama 9 bulan, berada dalam perutnya, dibawa kemana-mana, itu kendaraan pada waktu masih dalam rahim. Lahir keluar, dipelihara, disusui 2 tahun lamanya, 2 tahun lamanya, itu kendaraan di dunia. Nah, oleh Allah mengatakan, setelah dia dewasa, maka bukan lagi punggung dan pinggang dan perut bapak dan ibu yang menjadi kendaraannya, tetapi boleh jadi ada yang punya kuda, bigal, sekarang motor, mobil, itulah kendaraan. Setelah dewasa, waktu kecil, pinggang dan tulang rusuk bapak, perut ibu jadi kendaraan. Setelah dewasa, mobil. Ya. Nah, sekarang dia sudah mati. Sudah ada di padang mahsyar. Tentu bukan lagi mobil, karena di sana tidak diciptakan mobil, tidak diadakan mobil. Hanya 2, berjalan kaki dan kendaraan kurban. Itulah sebabnya Allah menekankan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah
tentang masalah kurban. Karena itu ya seperti saya tadi katakan, mudah-mudahan setelah kita dengar perintah Allah ini, betapa indahnya, betapa besarnya manfaat kurban pada waktu kita hidup di dunia. Itulah sebabnya maka Nabi mengancam, selagi kita masih hidup di dunia ini, mau wajada sa'atan fala yudhi fala taqrabanna musamman. Barang siapa ina-inai misare pakule, misare lalli nakulik kurban, falam yudhi, hingga kurban tidak mau berkurban, fala taqrabanna musallana. Waktu itu Nabi berada di tempat salat Id, maka Nabi mengatakan fala taqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia dekat dengan tempat salat Id kami ini. Dilarang oleh Nabi. Kenapa? Mampu diberikan kelebihan kurban, dia tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Banyak alasan. Ini mandi, kita bata-bayi ini. Musabar nagalan jadi tabiya, tentu benar tabiya dengan dia tahu mesti main joi. Benar halang tabiya dia tahu mesti main joi. Kaya kurban, nonton melak kesempurnaan. Tapi ini mandi. Ada yang lebih keras. Ada yang lebih keras. Mau wajada sa'atan, ina-ina sari pakuli kemampuan untuk kurban, falam yudhi, bingkate kurban dengan banyak alasan. Fal yamut, kata Nabi, kalau dia mati, ini saja satu di antara dua kematian ini. Insya'a Yahudian wa insya'a Nasrani. Walhamdulillah kunan tina mati Yahudi, mati Nasrani. Padahal dari kecil bersyahadat, salat dan segala urusan agama ditunaikan, tetapi lantaran kesempatan dan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya dan tidak dia tunaikan. Falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Kalau dia mati, kalau tidak mati Yahudi, matinya adalah mati Nasrani. Demikian ancaman Nabi. Demikian pula harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang yakin, yang menggunakan momen untuk berkorban apabila diberikan kemampuan. Ya. Tetapi ini perlu digarisbawahi bahwa ini adalah tergantung dari kemampuan. Tidaklah semua orang diberikan kemampuan untuk bisa berkorban, tetapi bagi orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban dan tidak menggunakan kemampuan itu, padahal bisa ada dan tidak hilang. Nanti di akhirat di padang mahsyar akan dihalau keliling dengan berjalan kaki tanpa alas karena tidak ada korban. Nah, nanti kalau mati orang yang tidak menggunakan kemampuan dan kesempatan yang diberikan Allah lalu tidak dia lakukan, maka matinya itu adalah mati Yahudi, mati Nasrani. Jamaah yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat memang karena khutbah itu disunatkan singkat. Tetapi walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaat, ada pelajaran, ada makna yang bisa kita petik baik dari hadis Nabi, terutama dalam firman Allah surat Maryam ayat 86 yang saya bacakan tadi,
Insya Allah mudah-mudahan kita semua, karena ini masih ada rentang waktu untuk berusaha bagaimana bisa berkorban. Ya, kalau tidak bisa 7 orang, boleh 1. Ya, karena Nabi pernah bersabda, setiap tahun saya berkurban 1 ekor kambing untuk keluarga saya. Jadi boleh lebih dari 1 orang, karena Nabi begitu. Setiap tahun, setiap kali tiba masanya, saya berkurban 1 ekor kambing atau ibas untuk seluruh keluarga saya. Di hadis lain mengatakan, saya beberapa kali berkurban bersama dengan Nabi, dengan berkurban unta dengan 7 orang. 7 orang. Di sini tidak ada unta, yang ada berbau dan sapi. Itu dibagi 7. Terserah berapa, ya tergantung dari harganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini singkat. Mudah-mudahan kita bisa dan intinya, mari kita mendayakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua, karena kesempatan tidak datang 2 kali, cuma 1 kali saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi wa syiran wa nadhiran wa da'iyan ila bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimuna qatiluuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa taqwa dzikrullahi 'azza wa jalla akbar walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah.